Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan terjadi dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana kebenaran firman Tuhan dapat menguatkan kita dan dapat mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Saya bacakan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Puji Tuhan. Ini merupakan suratan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang dimana jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang tergolong baru, atau jemaat yang masih bisa dikatakan pertumbuhan mereka baru. Ya. Walaupun memang kita tahu bersama jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan yang luar biasa, iman mereka dalam Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, kasih mereka yang sangat nyata terjadi dalam jemaat Tesalonika. Namun ternyata di dalam jemaat Tesalonika ini ada yang mengganggu. Ada sesuatu hal yang mengganjal yang membuat sekelompok orang di jemaat Tesalonika ini tidak mau bekerja. Kenapa demikian? Mereka tidak mau bekerja, tidak mau hidup dalam ketertiban, dan malah bergantung pada jemaat yang lain. Inilah yang terjadi dalam situasi jemaat Tesalonika. Ada beberapa orang yang tidak mau bekerja. Ini diakibatkan karena adanya ajaran palsu tentang kedatangan Kristus, membuat mereka merasa tidak perlu untuk bekerja, ya, dengan alasan Tuhan segera datang. Ini yang membuat segelintir orang di jemaat Tesalonika tidak mau bekerja. Pada akhirnya Paulus melihat akan hal itu, menegur, bahkan menegur dengan keras karena kemalasan merusak tertib hidup rohani. Kemudian kemalasan membebani tubuh Kristus. Dan selanjutnya kemalasan menodai kesaksian orang percaya. Sehingga Paulus ingin menegur bahwa kemalasan ini merupakan dampak yang sangat-sangat buruk ketika berada dalam jemaat di Tesalonika. Kemalasan bukan masalah kecil. Alkitab melihatnya sebagai bahaya rohani yang harus ditinggalkan. Sehingga haruslah kita meninggalkan yang namanya kemalasan. Kalau Paulus mengingatkan, menegur dengan keras jemaat Tesalonika pada waktu itu bukan hanya kepada jemaat Tesalonika saja, melainkan ini juga datang kepada kita semua, agar kita meninggalkan yang namanya kemalasan. Ya, kemalasan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, dengan cara apa kita meninggalkan yang namanya kemalasan? Yaitu yang pertama, hidup dalam komunitas yang sehat. Hidup dalam komunitas yang sehat. Kalau kita perhatikan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-7 saya bacakan. Tapi kami berpesan kepada kamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikut teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Di sini Paulus menggambarkan bahwa komunitas itu berperan besar membentuk pola hidup kita, termasuk dalam meninggalkan kemalasan. Di sini Paulus menganjurkan kepada jemaat Tesalonika untuk meninggalkan, ya, untuk meninggalkan komunitas yang tidak sehat. Dalam artian komunitas yang membuat mereka untuk malas. Paulus menegaskan bahwa jemaat harus menjauhi pola hidup tidak tertib agar mereka tetapi hidup sesuai dengan teladannya Kristus. Paulus sangat-sangat menegaskan akan hal ini untuk hidup dalam komunitas yang sehat. Kalau kita perhatikan ayat 6 ini, Paulus memerintahkan dengan tegas agar jemaat menjauhi saudara yang hidup tidak tertib. Nah, lingkungan yang salah bisa membuat kita nyaman dengan yang namanya kemalasan, ya. Kemudian pada akhirnya kita memiliki standar yang rendah akan hidup kita. Karena apa? Karena sifat malas yang sudah menguasai di dalamnya. Kemudian pada akhirnya hilangnya dorongan untuk berubah.
Sehingga Paulus di ayat yang ke-6 menegaskan bahwa harus meninggalkan pola hidup yang tidak baik. Harus meninggalkan lingkungan yang tidak sehat. Yang dimaksud di dalamnya di sini yaitu lingkungan yang menimbulkan yang namanya kemalasan. Ayat 7 di sana juga dikatakan bahwa Paulus mengingatkan teladannya, yaitu ia hidup tertib, rajin, dan tidak menunjukkan gaya hidup yang malas. Jadi selain menegur, menyarankan kepada jemaat di Tesalonika, Paulus tentunya memberikan teladan. Ya, dia mengingatkan bagaimana teladannya dalam hidup tertib, dalam hidup rajin di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 24, hendaklah kita semua berusaha mendorong satu sama lain untuk terus berbuat kasih dan melakukan hal-hal baik. Ini merupakan terjemahan sederhana Indonesia. Ini sangat-sangat dinyatakan dalam firman Tuhan bahwa kita itu harus sama-sama untuk berusaha saling mendorong dalam melakukan pekerjaan baik. Komunitas yang sama-sama membangun, komunitas yang sama-sama tercipta untuk saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang saling mendorong, bukan membuat satu dengan yang lain menjadi malas. Melainkan komunitas yang sehat adalah komunitas yang tercipta, yang di dalamnya saling mendorong untuk pekerjaan baik, membuat satu dengan yang lain termotivasi untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup rajin di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga aplikasinya apa? Marilah kita dalam memilih komunitas, pilihlah komunitas yang mendorong kehidupan kita agar rajin, bukan yang membiarkan kita untuk menunda-menunda. Atau bisa dikatakan malas. Kemudian, komunitas gereja harus menjadi tempat saling menegur dan menguatkan. Ini peringatan bagi saya, bagi kita semua. Agar membangun komunitas gereja yang saling menegur dan menguatkan. Kemudian, hindari orang yang terus mengajak pada hal sia-sia, gosip dan kemalasan. Kita harus meninggalkan akan hal itu. Dan bergabunglah dalam kelompok kecil, pelayanan, dan komunitas kerja yang positif. Ya. Itu hal yang pertama yang dapat kita lakukan ketika kita ingin meninggalkan yang namanya kemalasan. Kemudian hal yang kedua yaitu apa? Hidup dalam kedisiplinan, yaitu tidak manja. Kalau kita perhatikan ayat 8 dan sampai yang ke-10, saya bacakan, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini merupakan teguran yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, bahwa ketika ada orang yang tidak bekerja, jangan dikasih makan. Ini menunjukkan kedisiplinan yang sangat-sangat besar yang ingin Paulus bangun terhadap jemaat Tesalonika. Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika agar kehidupan mereka tidak manja. Agar kehidupan mereka itu dia disiplin. Meninggalkan kemalasan membutuhkan yang namanya kedisiplinan, bukan sekedar keinginan. Kalau hanya ingin saja terus tidak melakukannya, itu sama saja dengan percuma. Melainkan harus ingin dan harus hidup dengan disiplin. Kedisiplinan adalah latihan rohani, dan hidup manja membuat seorang mudah masuk dalam kemalasan. Jadi kalau ada kedisiplinan dalam kehidupan kita, itu merupakan latihan dalam hidup kita. Bukan hanya latihan secara fisik saja, melainkan ini merupakan latihan rohani kita. Sedangkan kemalasan itu membuat kita menjadi manja. Membuat kita menjadi manja. Ayat 8 kalau kita perhatikan, Paulus bekerja siang dan malam, tidak menyusahkan siapapun. Ini bukan karena ia tidak berhak, tetapi agar tidak menjadi beban. Paulus mengajarkan lewat teladan hidupnya, bahwa dia itu berusaha dengan giat bekerja. Sehingga dia tidak menjadi beban bagi jemaat. Dia tidak manja, melainkan hidup disiplin. Ayat 9, Paulus menjadikan disiplin sebagai teladan. Ayat 10 kalau kita perhatikan, prinsip yang tegas, ya, yang Paulus ajarkan yaitu apa? Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya apa? Jangan memanjakan yang namanya kemalasan. Jangan memanjakannya. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 di sana berbicara tentang
Kalau kita itu dia hidup manja, kalau kita itu malas, pergilah kepada semut dan lihatlah tingkah laku semut itu. Semut saja itu mempersiapkan makanan-makanannya sebelum hujan turun. Jadi di musim panas mereka mencari makanan yang sangat banyak. Di Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 di sana dengan jelas dikatakan bagaimana semut mencari makan dengan teratur. Ini menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kedisiplinan, tidak manja. Sehingga kita harus meneladani akan hal ini. Sehingga aplikasi apa yang bisa kita ambil? Yaitu latihlah diri kita untuk bangun tepat waktu, bekerja tepat waktu, dan menyelesaikan tugas. Jangan menunggu mood baru kita bekerja, melainkan kerjakan apa yang harus dikerjakan. Dan jangan kita memanjakan kehidupan kita, sehingga kita meninggalkan yang namanya kemalasan. Dan yang terakhir, yaitu dengan cara hidup dalam usaha dan tanggung jawab. Di sana dikatakan dalam ayat 11 sampai yang ke-13, 2 Tesalonika ayat 3 sampai 11 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Iman harus diwujudkan dalam kerja, usaha dan tanggung jawab yang nyata. Kemalasan bukan hanya diam, seringkali membuat seseorang sibuk dengan hal yang tidak berguna. Jadi kemalasan bukan hanya berbicara tentang berdiam diri, tetapi melakukan hal yang tidak berguna itu termasuk dalam yang namanya kemalasan. Ayat yang ke-11, Paulus menegur karena ada yang tidak bekerja, tapi justru sibuk mengurus hal yang bukan urusannya. Wah, sangat-sangat jelas ya digambarkan. Kemudian ayat 12, Paulus memberikan solusinya, yaitu apa? Hiduplah dengan tertib, bekerjalah dengan tenang, tidak ribut, dan makanlah hasil usahamu sendiri. Dan ayat 13 merupakan dorongan dari Paulus, yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik, termasuk bekerja dan memberi teladan yang baik dimanapun kita berada. Ini sangat luar biasa teladan yang diberikan. Di dalam Galatia 6 ayat 5, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab masing-masing orang harus memiliki tanggung jawabnya sendiri. Sehingga dalam kehidupan kita, marilah miliki tanggung jawab itu dalam kita bekerja, dalam kita mengusahakan sesuatu. Milikilah yang namanya tanggung jawab. Kerjakan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Kemudian berhenti mengurus hidup orang lain. Fokus pada tanggung jawab masing-masing. Jaga waktu dari hal yang sia-sia, contohnya gosip, scroll berlebihan, dan drama sosial lainnya. Jauhi akan hal itu, dan kemudian berusahalah maksimal. Di kantor, di rumah, dalam pelayanan, berusahalah dengan maksimal. Sehingga yang menjadi kesimpulannya, yaitu apa? Jangan malas. Jangan malas. Karena orang percaya dipanggil untuk hidup yang tertib, hidup yang rajin, berbuah, dan memuliakan Tuhan melalui apa yang dilakukan, baik pekerjaan, pelayanan, atau aktivitas hidup. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya lewat renungan ini kita semua dapat diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat yang terjadi dalam kehidupan pribadi, kesembuhan, atau pemulihan dalam masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengajarkan dalam kehidupan kami, agar kami meninggalkan yang namanya kemalasan Tuhan. Agar kami hidup rajin di hadapan Engkau, agar kami hidup tertib, agar kami hidup dalam usaha kami, agar kami hidup dalam tanggung jawab kami Tuhan. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk hidup dalam Engkau, agar kami selalu tertib, rajin, dan mengusahakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab di dalam Engkau Tuhan. Biar kami ya Tuhan, Engkau bantu dalam meninggalkan kemalasan kami, agar kami hidup dengan rajin di hadapan Engkau Tuhan. Engkau berkati kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan di dalamnya Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami, dan Engkau yang menuntun langkah kaki kami. Tuhan, tolong agar hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang berpadanan dengan Injil Kristus. Teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Biar Engkau yang ada bersama dengan kami, Engkau yang selalu beserta dengan kami, dan kami ada dalam kami Tuhan. Engkau mampukan kami, Engkau sertai kami. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.